Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas laporan analisis kecelakaan kerja yang terjadi pada juru masak. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya dapur maupun industri rumah tangga yang berkaitan dengan masak merupakan area kerja yang memiliki tingkat risiko kecelakaan yang relatif tinggi. Mengapa demikian? Karena lingkungan ini seringkali melibatkan penggunaan alat tajam, suhu yang tinggi, dan aktivitas yang intens, sehingga menciptakan potensi bahaya bagi pekerja, terutama juru masak. Risiko kecelakaan yang ada di dapur. Risiko-risiko yang terjadi di dapur bisa terjadi dikarenakan yang pertama itu luka sayatan. Luka sayatan itu bisa berasal dari pisau tumpul atau teknik pemotongan yang salah, sehingga meningkatkan risiko luka potong. Kurangnya fokus atau bekerja terburu-buru juga meningkatkan risiko. Kemudian ada luka bakar. Minyak panas atau peralatan masak yang panas dapat menyebabkan luka bakar. Jadi luka bakar itu dapat disebabkan pertama dari minyak panas, entah cipratan minyak panas, ataupun dari peralatan masak yang panas, seperti misalnya wajan apabila menyentuh kulit kita secara langsung, itu akan menyebabkan luka bakar. Suhu tinggi dan pencahayaan yang kurang di tempat masak tersebut dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan dalam bekerja di dapur. Adapun dampak kecelakaan kerja. Yang pertama, kecelakaan di dapur berdampak pada kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila pekerja di dapur, terutama juru-juru masak, ia tidak memahami prosedur atau SOP dalam di dapur, misalnya standarisasi untuk memasak seperti apa, standarisasi untuk melakukan prosedur memotong seperti apa. Apabila itu tidak dilakukan, maka akan berdampak pada kecelakaan kerja yang berdampak pada kesehatan diri sendiri dan keselamatan juga pada diri sendiri, bahkan keselamatan pada orang lain. Yang kedua, insiden serius seperti kehilangan jari tangan, luka sayatan dalam, atau luka bakar parah dapat menyebabkan kecacatan permanen dan hilangnya waktu kerja. Apabila dalam beberapa kasus ada contoh kecelakaan kerja seperti dikarenakan ia menggunakan pisau daging dan ia tidak berhati-hati, menyebabkan jarinya sendiri ikut terputus, sehingga menyebabkan kecacatan permanen, yaitu hilangnya beberapa jari milik dia dan hilangnya waktu untuk bekerja secara efisien. Kemudian kecelakaan kerja yang ketiga, kecelakaan kerja di dapur juga dapat menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan, baik dari segi medis, kompensasi, maupun kerugian operasional. Jadi selain merugikan bagi diri kita sendiri, juga akan merugikan dari pihak perusahaan tersebut, entah untuk biaya kesehatan dan lain sebagainya. Adapun faktor risiko kecelakaan kerja, yang pertama ada dari alat dan peralatan. Pisau tumpul atau terlalu tajam meningkatkan risiko luka potong. Misalnya, pisau tumpul apabila kita tidak mengasahnya, ketika kita memotong dengan pisau tumpul, kita akan kesulitan, sehingga kita akan memaksa dan tidak sengaja mengenai luka tangan kita. Ataupun yang terlalu tajam, apabila kita tidak berhati-hati dan menyenggol daripada kulit tangan kita, itu juga akan menyebabkan luka. Sehingga penyimpanan alat-alat yang tidak rapi dapat menyebabkan kecelakaan, dan apabila kurangnya juga ketersediaan APD seperti sarung tangan bagi para pekerja. Kemudian lingkungan kerja. Lantai licin akibat tumpukan minyak atau air meningkatkan risiko terpleset. Suhu tinggi dan pencahayaan yang kurang memadai menyebabkan ketidaknyamanan dan kelelahan. Ruang kerja yang sempit mempersulit pergerakan dan meningkatkan risiko tabrakan. Kemudian faktor dari manusia. Kurangnya fokus dan kelelahan akibat jam kerja yang panjang. Teknik kerja yang salah seperti posisi tubuh yang tidak ergonomis, kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir yaitu manajemen. Tidak adanya standar operasional prosedur keselamatan K3, jadwal kerja yang padat tanpa jeda istirahat yang cukup, kurangnya pelatihan dan edukasi tentang keselamatan kerja. Jadi faktor risiko kerja ini bagi menjadi 4. Yang pertama itu alat dan peralatan. Bisa jadi alat dan peralatan yang kita gunakan tidak memenuhi standarisasi. Misalnya pisaunya kurang, atau misalnya peralatan kerja yang tidak ditata sedemikian rupa rapihnya sehingga menyebabkan kecelakaan bagi pekerja. Kemudian lingkungan kerja yang kurang bersih, kurang higienis, misalnya ada bekas minyak yang tumpah atau lantai licin menyebabkan kecelakaan kerja. Kemudian dari faktor manusia itu sendiri, faktor manusia juga berpengaruh.
ketika manusia itu mengalami kelelahan kerja, kurangnya para pekerja sehingga membutuhkan untuk bergantian pekerja kurang, akhirnya mereka kelelahan sehingga fokus pun menurun, itu juga akan menyebabkan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, manajemen dari perusahaan tersebut. Apakah ada kayak edukasi atau pembelajaran terkait SOP atau keselamatan K3 bagi pekerjanya? Apabila itu tidak dilakukan, itu juga menjadi faktor risiko kecelakaan kerja. Langkah penanganan dan pencegahan. Edukasi penggunaan APD yang sesuai. Sarung tangan tahan potong dapat mengurangi risiko luka serius saat menggunakan pisau tajam. Penelitian menunjukkan bahwa menggunakan APD itu akan menurunkan angka cedera kita hingga 60%. Jadi meskipun tempat kita itu sudah tergolong aman, sudah tergolong selamat, itu setidaknya kita menggunakan APD agar mengurangi yang namanya kecelakaan kerja paling minimal itu 60%. Terus penyesuaian jadwal kerja. Kelelahan meningkatkan resiko kecelakaan akibat penurunan konsentrasi dan refleks. Studi ergonomi menunjukkan bahwa jam kerja yang lebih pendek atau adanya jeda istirahat mengurangi cedera kerja hingga 30%. Jadi setidaknya ketika kita sudah kelelahan atau sudah capek, itu setidaknya kita beristirahat terlebih dahulu. Karena untuk jangka panjangnya itu akan menimbulkan kecelakaan kerja juga terhadap kita, yang nantinya itu kita tidak akan bisa bekerja lagi atau adanya pengurangan waktu kerja. Seperti itu. Terus langkah penanganan dan pencegahan. Yang pertama ada desain ulang tempat kerja. Penyediaan permukaan kerja yang stabil dan rantai anti-slip membantu mengurangi resiko jatuh dan terpleset. Data OSHA menunjukkan bahwa lingkungan dapur yang dirancang ergonomis mengurangi insiden kecelakaan sebesar 40%. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak harus dari APD saja yang harus melindungi kita, tapi dari lingkungan sekitar kita juga yang harus aman dan juga selamat. Terus pelatihan ergonomi kerja. Teknik memotong yang benar dan postur tubuh yang baik dapat mengurangi tekanan pada tangan dan mencegah kesalahan pemotongan. Pelatihan ergonomi mengurangi resiko cedera muskuloskeletal hingga 50%. Terus selanjutnya, langkah penanganan dan pencegahan. Pelatihan pertolongan pertama, pengetahuan P3K dapat mengurangi tingkat keparahan luka akibat pisau atau minyak panas. Menurut WHO, respon pertolongan pertama yang cepat dan tepat mengurangi resiko infeksi, komplikasi luka sebesar 70%. Jadi apabila kita sudah paham yang namanya P3K dan bila ada cedera atau apapun itu, jadi kita bisa menangani hal tersebut. Atau kalau misalnya kita sudah mengetahui lebih dalam lagi, kita akan menghindari hal-hal yang berdampak dalam kecelakaan kerja. Terus kesimpulan, dapur merupakan lingkungan kerja yang memiliki banyak resiko kecelakaan, terutama bagi juru masak yang menggunakan peralatan tajam dan bekerja dalam kondisi panas juga. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kecelakaan sering disebabkan oleh faktor teknis, lingkungan, manusia, dan manajemen. Untuk mencegah kecelakaan, langkah-langkah seperti edukasi APD, penyesuaian jadwal kerja, desain ulang dapur, pelatihan ergonomi, dan pelatihan pertolongan pertama atau P3K perlu diterapkan. Dengan penerapan langkah pencegahan yang efektif, resiko kecelakaan kerja dapat dikurangi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman bagi pekerja di dapur.